Keliling Jawa ini kita ujungnya nanti ke Pacitan. Pacitan Pak SBY dalam waktu dekat akhir tahun akan meresmikan museum SBY Ani dan galeri seni Ani di Pacitan. Jadi sebenarnya kita sambil memenuhi undangan dari beberapa klub-klub voli, kita hanya bisa 6 ini. Semarang, Magelang, Wonosari, kemudian Sidoarjo, Pacitan sendiri, Jogja 2 kali nanti pertandingan di Pacitan. Jadi nggak ada hubungan politik. Bahwa berdampak politik ya silakan aja. Tapi kita nggak ada sama sekali niat. Belum masuk tahun politik kok. Tahun politik kan tahun depan. Tagline kita perubahan dan perbaikan. Tentu Pak Jokowi juga banyak bagusnya. Tapi menurut pandangan kami bahwa juga mood rakyat ini mengarah pada perubahan dan perbaikan. Soal infrastruktur oke lah. Kemudian ibu kota negara pun kita menghargai Pak Jokowi, tapi tidak dilakukan sekarang karena anggaran yang tidak ada. Jadi tantangan presiden ke depan ini ada ekonomi global yang sekarang sangat mempengaruhi Indonesia dalam ancaman, misalnya nilai tukar, kemudian bunga hutang, cicilan hutang dan lain sebagainya, dan di masyarakat penurunan daya beli. Nah kalau ini yang terjadi, kita kan namanya partai politik ini bukan apa maunya partai politik, tapi apa maunya rakyat. Kalau rakyat menghendaki perubahan itu, tentunya kita ya nggak bisa mengelak. Perubahan itu nggak bisa dicegah kok. Kalau memang ditahan misalnya, itu pun hanya bisa sementara. Jadi kalau ada keinginan untuk mempertahankan kekuasaan ini, saya kira itu sifatnya sementara. Karena tekanan rakyat itu tidak mungkin menurun, dia pasti akan terus mencari titik keseimbangan. Dengan beberapa partai sudah menjalin komunikasi dan sifatnya tertulis. Ya. Untuk target sendiri, targetnya apa Pak Demokrat? Target Demokrat ini apa yang diinginkan ke rakyat aja udah. Kalau Demokrat sendiri terkait dengan Presiden threshold itu nggak masuk akal. Karena ini ada Pak Jansen ini. Parlemen threshold itu apa? Parlemen threshold itu adalah syarat sebuah partai ada di parlemen. Kalau presiden threshold, syarat presiden terpilih sebenarnya. Jadi kalau dia sebelum terpilih harusnya 0%. Jadi setelah pemilu ini kan presiden terpilih. Di undang-undang dia minimal 51%. Itu yang namanya presiden threshold. Sehingga untuk 2029 yang dipakai 0 lagi. Nah sekarang sebenarnya karena sudah dipakai oleh tahun lalu, sekarang harusnya 0. Saya nggak ngerti jalan pikiran Mahkamah Konstitusi itu apa. Sampai hari ini kita nggak begitu mengerti. Bagaimana mungkin suara yang sudah digunakan oleh tahun lalu digunakan lagi sekarang, di mana masyarakat itu sudah menentukan pilihan-pilihan yang baru. Pandi, untuk target kursi DPR RI dari DIY sendiri seperti apa nanti di Jawa? Alhamdulillah ini DIY menurut survei semakin partai-partai lain. Kalaupun yang ingin menutup diri paling hasto sendiri. Karena kenyataannya di bawah saya kepala Bapilu, kerjasama terbesar itu waktu pilkada dengan PDIP. Hampir 30% kita bekerja sama dengan PDIP. Jadi kalau dibilang bahwa di akar rumput tidak menginginkan persatuan, itu nggak benar. Data menunjukkan bahwa kita bersama dan bersatu di bawah. Kalau soal Cawapres kita masih menunggu karena kehendak rakyat ini belum bisa disimpulkan sekarang. Memang Mas Ahaye masih nomor 4 ya. Sedangkan ranking 1, 2, 3 Pak Prabowo, Ganjar dan Anies. Mas Ahaye bersama dengan Pak Ridwan Kamil itu 4, 5, 6. Jadi ada 2 klasifikasi. Kita masih menunggu sampai dengan bulan Maret tahun depan. Kira-kira bulan Maret tahun depan itu mulai terbayanglah nanti siapa capres dan cawapresnya. Karena kalau kita umumkan sekarang tiba-tiba juga nanti melorot, pasti ada pergantian-pergantian kan. Karena yang namanya survei dan keinginan rakyat ini tidak ajak. Dia pasti selalu berubah. Demikian. Tapi sudah ada kayak mungkin calon kuat gitu yang disorot gitu mungkin? Yang ditarget misalnya. Menurut survei memang 3 itu yang sementara. Sementara Mas Ahaye masih nomor 4. Ya, kalau tapi peta politik Demokrat sendiri seperti apa nanti direncanakan ke depan? ya Demokrat tentu pertama mencari koalisi yang sepakat dengan perubahan dan perbaikan. Tapi kita juga realistis bahwa butuh 20%. Mungkin
koalisi 1, 2, dan 3 tadi yang saya sebutkan itu sudah ada tanda-tanda membuka diri untuk perbaikan dan perubahan. Tapi untuk menyimpulkan bahwa harus sekarang kita baik semua, dengan Ganjar baik, dengan Pak Prabowo baik, dengan Pak Anies baik, dengan semua ketua partai juga relatif baik hubungannya sekarang. Dan ya intinya kalau mau menghentikan polarisasi, semua ketua partai itu ya harus baik, harus berkumpul bersama. Tidak mungkin ada partai yang menutup diri kemudian polarisasi selesai, tidak mungkin. Kalau pandangannya terkait dengan pemerintahan sekarang,